Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norsela Andriani, kelas non reguler. Selamat datang. Hari ini saya akan membahas tugas Pancasila, buku Negara Paripurna, bab 1 tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang diresmikan pada 1 Juni 1945 adalah ideologi yang merangkum nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Pancasila memiliki peran krusial dalam menyatukan bangsa yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan agama dari Sabang hingga Merauke. Dengan prinsip-prinsipnya yang inklusif, Pancasila mengajak kita untuk hidup dalam harmoni, saling menghormati, dan bekerja sama demi kemajuan bersama. Mari kita eksplor lebih dalam mengenai pentingnya Pancasila dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Karakter bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang memiliki karakter yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan alamnya. Dua elemen utama yang membentuk karakter bangsa ini adalah keragaman budaya dan etos kelautan serta pertanian. 1. Pengaruh lingkungan alam. Lingkungan alam Indonesia yang kaya raya, beragam mulai dari pantai yang indah hingga hutan tropis yang lebat, menciptakan keragaman dalam cara hidup dan budaya masyarakat. Keberagaman sumber daya alam yang melimpah memengaruhi pola pikir dan cara bertindak masyarakat, sehingga menciptakan karakter yang adaptif dan inovatif. Keragaman budaya. Dengan lebih dari 300 suku bangsa dan berbangsa bahasa, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Setiap daerah memiliki tradisi, adat istiadat, dan cara hidup yang berbeda. Keragaman ini menciptakan masyarakat yang toleran dan saling menghargai serta memperkuat rasa persatuan dalam perbedaan. Pandangan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta sebagai salah satu pendiri bangsa menekankan penting etos kelautan dan pertanian dalam karakter bangsa Indonesia. Ia mendapatkan bahwa sebagai negara kepulauan, etos kelautan menjadi simbol dari keberagaman, kemandirian, dan kemampuan untuk menjelajahi serta mengelola sumber daya laut. Selain itu, pertanian mencerminkan hubungan yang harmonis dengan tanah dan alam, yang merupakan fondasi bagi kehidupan masyarakat agraris Indonesia. Dengan karakter bangsa yang dipengaruhi oleh lingkungan alam dan nilai-nilai budaya, Indonesia dapat membangun identitas yang kuat. Hal ini mendukung upaya bersatu dan berjuang untuk mencapai cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan bersama. Sejarah perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan mengalami beberapa fase penting yang membentuk perjalanan bangsa. Salah satunya momen krusial adalah pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut dengan BPUPK. Fase perjuangan menuju kemerdekaan. Perjuangan Indonesia melawan penjajah dimulai sejak abad ke-20 dengan berbagai gerakan nasional. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kemerdekaan, berbagai organisasi seperti Bodo Otomo dan Sarekat Islam mulai muncul menuntut hak-hak rakyat. Pembentukan BPUPK. Pada 1 Maret 1945, BPUPK dibentuk oleh Jepang sebagai langkah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini terdiri dari berbagai tokoh nasional yang mewakili berbagai daerah dan organisasi. BPUPK bertugas merumuskan dasar negara dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Peranan BPUPK dalam merumuskan dasar negara. BPUPK mengadakan sidang-sidang untuk membahas dan merumuskan dasar negara. Dalam sidang pertama muncul berbagai pandangan tentang ideologi dan prinsip-prinsip yang akan dijadikan landasan negara baru. Berbagai pandangan dalam sidang BPUPK. Dalam sidang-sidang tersebut terdapat perbedaan antar berbagai ideologi seperti nasionalisme, Islam, dan sosialisme. Beberapa mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, menggarisbawahi pentingnya persatuan dan keadilan. Pancasila akhirnya diterima sebagai konsensus mencerminkan keberagaman dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Dan pembentukan BPUPK dan hasil sidang-sidangnya, Indonesia berhasil merumuskan dasar negara yang menjadi landasan dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Proses ini tidak hanya mencerminkan sebagai kolektif, tetapi juga komitmen untuk menciptakan negara yang adil dan berdaulat.
Di sini dilampirkan video pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang sangat penting di depan BPUPK, di mana ia memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno menekankan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga menggali-gali nilai-nilai sejarah yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. Konsep Pancasila. Soekarno menyatakan bahwa Pancasila mencerminkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Ia mengusulkan 5 sila yang mampu mengakomodasi berbagai aspirasi dan nilai yang ada di masyarakat seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Pentingnya persatuan dalam keragaman. Dalam pidatonya, Soekarno menekankan bahwa persatuan adalah kunci untuk menghadapi tantangan sebagai bangsa yang beragam. Ia mengajak seluruh rakyat untuk bersatu meskipun berasal dari berbagai suku, agama, dan budaya. Pancasila diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan pidato pada 1 Juni 1945, Soekarno tidak hanya merumuskan dasar negara, tetapi juga menanamkan semangat persatuan dan kesatuan di tengah keragaman. Pancasila sebagai dasar negara menjadi bintang penuntut bagi bangsa Indonesia. Dalam perjalanan menuju kemerdekaan dan pembangunan, mari kita teruskan perjuangan ini dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai penutup, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, melainkan hasil penggalian sejarah dan nilai-nilai luhur yang telah ada dalam diri bangsa Indonesia. Ia mencerminkan identitas kita sebagai bangsa yang beragam namun satu. Mari kita bersama-sama memahami, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan serta membangun Indonesia yang lebih baik dan kesejahteraan untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.